Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah ketuk palu menolak seluruh gugatan pemohon BPN Prabowo Sandiaga terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Dua kubu paslon yang bertarung di Pilpres 2019 pun sudah mengatakan menerima hasil putusan MK. Kedua capres menanggapi sedikit berbeda putusan MK pada Kamis malam. Kita lihat bersama apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto setelah MK mengambil keputusannya. Kita lihat untuk Joko Widodo sendiri menyatakan akan menjadi presiden bagi semua bangsa ataupun seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jokowi juga mengatakan tidak ada lagi 01 dan juga 02 meyakini kebesaran hati dan kenegarawan Prabowo Sandi. Sementara itu Prabowo Subianto mengaku akan berkonsultasi dengan tim hukum lebih lanjut usai putusan MK yang diterima kubu 02 meski disebut mengecewakan. Tidak ada narasi ucapan selamat kepada yang terpilih dan tidak ada pula sinyal rekonsiliasi. Benarkah dua kubu tidak bisa disatukan demi kelanjutan bangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pemirsa, inilah Prime Talk, legawa bersatu membangun bangsa. Pemirsa, telah hadir di studio Cendekiawan Muslim Profesor Azmuardi Azra dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Prof. Azra dan juga Mas Kodari, selamat malam, apa kabarnya? Malam, baik. Baik ya, sebaik bahwa ternyata putusan MK sudah diketok, artinya kontestasi Pilpres sudah usai, seperti itu ya. Nah, kita ke Mas Kodari, kalau misalnya kita lihat, kita mengamati terlebih dahulu pernyataan pasca putusan MK yang dikeluarkan oleh Prabowo. Apa tanggapan Anda? Saya memang melihat bahwa tanggapan Pak Prabowo masih belum konsonan ya dengan Pak Jokowi. Belum konsonan seperti belum konsonan, apa? Karena frekuensinya agak beda. Konsonan itu kalau materinya sama, bahkan kata-katanya itu mirip-mirip begitu. Misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ya tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada adalah persatuan. Saya kira kalau memang ini adalah pertukaran antara katakanlah victory speech dengan concession speech, maka antara yang menang dengan yang kalah itu sebetulnya mungkin 50%, 70% kata-katanya sama. Karena biasanya dari kontestasi yang selesai, yang disampaikan itu dan dipentingkan itu adalah pesan persatuan dan pesan rekonsiliasi. Artinya, dan Anda tidak menangkap hal itu di pernyataan saya Pak tidak menangkap Prabowo itu. Saya tidak menangkap itu. Memang Pak Prabowo mengatakan bahwa dia menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi saya kira itu hanya sekitar mungkin 20% saja atau 25% maksimal dari pidatonya Pak Prabowo. 3/4-nya lagi itu hal-hal yang satu ya, beliau mengatakan kecewa. Oke, itu wajar, manusiawi, tapi kemudian ada juga seperti mengatakan bahwa ia akan mencoba mencari celah hukum lain, sementara kita tahu bahwa kalau kita bicara Pilpres, sidang di Mahkamah Konstitusi itu sudah yang bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi lain di luar itu. Tapi yang buat saya terpenting adalah beliau masih berpidato seperti pidato calon presiden. Ya, bicara mengenai ketidakadilan, bicara mengenai asing, dan seterusnya yang retorika yang banyak kita dengar ketika beliau maju calon presiden kemarin. Kampanye calon presiden kemarin. Sementara kampanye sudah selesai begitu. Jadi buat saya sebetulnya kenapa pidatonya Pak Prabowo seperti ini adalah sinyal bahwa Pak Prabowo sedang bersiap-siap untuk maju kembali di tahun 2024. Jadi pesan utama Pak Prabowo ini adalah sedang berusaha mempertahankan konstituen pendukungnya, sedang berusaha mempertahankan bara api yang menyala agar tetap menyala dan tidak selesai pada Pilpres kali ini. Ya, memang ini ya, beda itu pidatonya Prabowo dengan pidatonya Pak Jokowi. Pak Prabowo itu ya seperti Mas Kodari bilang itu tidak klop, tidak cocok ya, tidak mencerminkan budaya demokrasi. Saya hari Kamis yang lalu juga pas lagi mau sidang MK itu menulis di sebuah koran nasional bahwa upaya misalnya untuk merekonsiliasi dan lain sebagainya belum bisa tercapai, tercipta karena belum ada gesturnya. Dan kita lihat
pidatonya Pak Prabowo kemarin itu semalam ya sama sekali tidak misalnya mengucapkan selamat kepada. Tapi kan kontestasi Pilpres ini sudah usai pasca putusan MK seharusnya, dan kemudian untuk menghapus polarisasi yang sudah terlanjur terbentuk selama kontestasi ini, sebetulnya rekonsiliasi seperti apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat? Kalau sekarang ini saya belum melihat rekonsiliasi karena gesture atau isyarat yang diberikan oleh Prabowo itu sama sekali belum. Dia tidak mengucapkan satu kata pun mengenai Jokowi, apalagi mengucapkan selamat. Beda dengan Pak Jokowi yang bilang sahabat saya, dia bilang Prabowo dan Sandiaga Uno punya kebesaran hati ya. Punya kebesaran hati. Jadi saya kira belum terbuka hatinya. Jadi yang seperti yang dibilang oleh Pak SP tadi, Surya Paloh, belum ada keterbukaan, belum ada keikhlasan. Jadi nggak mungkin. Dan ini memang sangat kita sayangkan karena kemudian juga kita masih saksikan walaupun dalam jumlah yang agak kurang di media sosial itu yang namanya die hard supporter paslon nomor 2 ini atau ex paslon nomor 2 ini masih terus. Oke, baik. Nah, menyambung tadi pernyataan dari Prof. Azra, ada ucapan Pak Surya Paloh yang mengatakan rekonsiliasi ini bukan hanya retorika tapi harus dari hati. Kita akan membahas mengenai masalah itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Tanggapan dari Mas Kodari seperti apa dengan pernyataan Pak Surya Paloh yang mengatakan rekonsiliasi bukan retorika tapi harus dari hati? Ya idealnya begitu, tetapi sebetulnya saya pengen kita punya tradisi ya untuk bersikap sportif ya dalam berpolitik, baik itu pada level pilkada apalagi dalam level pilpres. Satu karena memang itu adalah contoh kepemimpinan yang baik, kemudian itu praktek ketatanegaraan yang memang juga baik. Bahwa yang namanya berkompetisi itu ya ada masanya, ada episodenya. Ketika fasenya sudah selesai jangan dilanjutkan lagi. Walaupun tentu akan sangat ideal kalau secara pribadi juga punya ketulusan ya untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi kalau kita berhitung kepada orang per orang kan level keikhlasannya ini kan bervariasi kira-kira. Jadi menurut saya sih sebetulnya kita ini punya PR untuk rekonsiliasi itu apakah memang identik diselesaikan dengan bagi-bagi kursi seperti itu? Ya caranya macam-macam ya. Ada yang sifatnya kultural, ada yang sifatnya psikologis, misalnya ya duduk-duduk ketemu, makan nasi goreng, ya kemudian barangkali nonton pencak silat lagi. Menurut saya itu bagus, itu memberikan simbol yang kuat, yang luar biasa. Tapi kebersamaan dalam pemerintahan pun bukan hal yang menurut saya tabu ya, karena ya menurut saya kali ini PR kita adalah polarisasi. Itu PR terbesar bangsa Indonesia dan ya polarisasi ini yang artinya menjadi jauh sekali ya perlu didekatkan. Nah kalau mendekatkan itu bentuknya adalah kemudian sama-sama di kabinet, menurut saya mengapa tidak begitu. Prof. Azra, rekonsiliasi sosial dan politik sebetulnya mana yang harus didahulukan dengan kondisi bangsa saat ini? Sebetulnya gesture ya isyarat untuk rekonsiliasi itu kan sudah diberikan oleh Pak Jokowi sejak sangat nyata ya Pak. Nyata sejak dari quick count ketika Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dikatakan oleh termasuk Indobarometer pemenang. Pak Jokowi kan bilang ya saya ini presiden untuk semua gitu. Jadi kemarin diulangi lagi. Jadi oleh karena itu jangan pernah ada yang berpikir Pak Jokowi itu memerintah ya sudahlah di daerah-daerah yang dia menang, di daerah yang kalah ya jangan gitu. Saya kira itu pemikiran yang saya kira harus dihilangkan sama sekali. Jadi saya kira banyak cara yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dalam rangka itu tadi rekonsiliasi tadi. Misalnya mungkin merekrut orang-orang ya tidak harus dari ex 02 tapi dipandang cukup representatif dari daerahnya masing-masing. Misalnya mungkin ada figur dari Jawa Barat, dari Banten untuk duduk di menteri. Tidak harus misalnya dari Gerindra atau dari PAN atau dari partai-partai koalisi X02 itu. Tapi di mana bisa dicari figur-figur yang memiliki daya terima, akseptabilitas di daerah-daerah tertentu, misalnya Aceh, ya kan itu kan sehingga orang Aceh merasa terwakili di dalam pemerintahan Jokowi jilid 2 ini. Oke, Mas Kodari, ini merangkul oposisi dalam koalisi, menurut Anda sepenting apa itu? Ya dalam konteks sekarang saya orang yang berpendapat bahwa itu urgen ya. Oke memang ada persoalan kompetensi, tetapi menurut saya di partai politik pun asal kita cermat sebetulnya ada orang yang kompeten. Minimal kompetensi itu bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan antara ya latar belakang keahlian dengan tupoksi kementerian yang koalisi pemerintahan sekarang sudah cukup
besar. Betul. Makanya kita bicara mengenai urgensi atau prioritas. Mungkin orang punya analisa yang berbeda dengan saya mengenai apa yang urgen. Kalau saya pribadi adalah soal polarisasi yang terlalu lebar. Seharusnya gestur yang sudah sangat positif dari Pak Jokowi itu dipakai menjadi momentum buat Pak Prabowo juga menyambut ya, entah bentuknya nanti bergabung di kabinet atau kalaupun tidak bergabung di kabinet ya minimal ya tadi 01, 02 sudah tidak ada, sekarang Persatuan ya kan. Mas Kudori maaf nih. Kalau saya mengusulkan baik ke Pak Jokowi ataupun kepada koalisi X02 ini jangan bergabung ke 02, itu tidak akan membantu pemerintahan Jokowi juga karena nanti menteri katakanlah dikasih menteri 2 kan kabarnya 212 ya kan yang diminta oleh kubu paslon X paslon 2 itu nanti dia bilang kalau ada hal yang tidak disukai menterinya itu tidak mewakili kita lagi. Nggak apa-apa Prof, nanti tinggal di reshuffle aja lagi diganti dengan kabinet yang lain. Kan memang koalisi itu partai itu kan bisa keluar masuk ya dalam kabinet ya begitu. Tapi begini, kalau kita bicara situasi kondisi sekarang memang ujungnya akhirnya mohon maaf analisanya itu personal. Saya kira akhirnya tahan dulu tapi analisa lebih mendalam ya Mas Kodari karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Jika kemudian ingin legawa bersatu membangun bangsa, entry point-nya adalah dari kenegarawanan kedua tokoh Prabowo dan juga Jokowi. Seperti itu ya Mas Kodari? Kalau saya entry-nya dari pidato habis MK itu indikator betul. Tapi saya merasa bahwa pidatonya memang pidato kampanye, bukan pidato concession. Ini saya bacakan sedikit. Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tidak ingin jadi embel-embel negara asing. Kita ingin harga-harga pangan terjangkau. Kita tidak ingin ada orang lapar. Kita ingin swasembada pangan, energi, swasembada. Ini kan pidato kampanye, bukan pidato concession begitu. Jadi memang akhirnya analisa saya adalah analisa yang sifatnya personal bahwa memang Pak Prabowo ini adalah man of power atau need for powernya tinggi sekali. Dan menurut saya histori beliau itu menunjukkan itu. Beliau itu sudah ikhtiar maju calon presiden kan udah 4 kali, 2004, 2009, 2014, 2019. Dan tahun 2024 usia 72 ya barangkali beliau merasa masih punya kesempatan gitu. Dan memang ya hasil survei selama ini menunjukkan bahwa setelah Pak Jokowi yang nomor berikutnya populer itu adalah Pak Prabowo. Jadi setelah Pak Jokowi di 2024 tidak bisa maju berarti he is next kira-kira begitu. Tapi kan rakyat saat ini untuk 5 tahun, setidaknya untuk 5 tahun ini adalah butuh rekonsiliasi, suasana teduh setelah kemudian ketegangan politik terjadi selama beberapa bulan kemarin, Prof. Azra. Saya kira sejak dari periode pertama itu kan Pak Jokowi itu sebetulnya selalu menampilkan diri dia sebagai presiden dari semua golongan, semua masyarakat, semua etnis. Jadi di daerah-daerah yang dia dulu kalah dengan Pak JK, di NTB misalnya, atau di Aceh, atau di Sumatera Barat misalnya, dia selalu datang. Ya. Kalau ada apa-apa datang, berulang kali datang ke sana. Jadi saya juga nggak tahu, kadang-kadang masyarakat di tempat-tempat tertentu itu kadang-kadang tidak mungkin lebih menurutkan emosi politik daripada nalar politik. Itulah yang kemudian yang saya kira budaya politik yang sehat, yang bernalar itu harus kita bangun. Karena, dan ini sangat tergantung juga dari elit politiknya. Selama elit politiknya tidak menampilkan nalar politik yang sehat, tapi nalar politik yang di dalam sebuah WA yang beredar hari ini, misalnya adanya orang yang seperti itu, pecundang yang jelek, bad losers. Ya. Itu kan tadi yang dibilang oleh Mas Kodori. Jadi budaya politik, budaya demokrasi yang sportif itu harus ditumbuhkan. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang. Ketika putusan MK sudah dilakukan. Masa mau ke Mahkamah Internasional mengisyaratkan seperti itu kan, saya kira tidak pada tempatnya lagi gitu ya. Mencari celah hukum ya. Itu kan nggak masuk akal. Itu menepuk air di dulang. Yang rusak itu bangsa kita secara keseluruhan. Jadi kok tega-teganya gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya betul-betul ini elit partai politik memang harus bertanggung jawab untuk kemudian merajut kembali silaturahmi seperti itu. Karena ini akan berdampak pada rakyat dan bagaimana kondisi memang sudah ada kajiannya kok mengenai from voting to violence. Voting itu pemilu, violence itu kekerasan. Jadi kajian itu menunjukkan bahwa yang namanya konflik setelah pemilu itu terutama terjadi karena elit persuasion. Jadi karena pengaruh
ya elit, keputusan elit, kampanye elit, omongan elit dan seterusnya. Jadi kalau omongan elit sejuk, saya kira di masyarakat juga akan cepat sejuk. Baik, gitu. ya kita setelah putusan MK nantinya KPU akan melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Kita harapkan semua ada pidato lagi dan berbeda kali suaranya. Oke. Tapi intinya adalah legawa bersatu untuk membangun bangsa. Terima kasih Mas Kodari dan juga Prof. Azra telah bergabung sama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini.